الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Anak-anakku yang saleh dan saleha, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Kita lama tidak berjumpa setelah sekian hari kita libur akhir semester ganjil ya, semester ke-1. Sekarang kita masuk ke semester yang kedua. Anak-anakku yang saleh dan saleha, kita kembali belajar melalui jarak jauh ya. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita belajar dari rumah masing-masing. Ingat, kita ini sudah tidak libur lagi ya. Kita sekarang kembali belajar seperti biasa. Hanya kita belum bisa masuk ke sekolah nih. Kita masih di rumah. Pak Guru berharap anak-anak semuanya kembali bersemangat ya. Setelah liburan ini kita harusnya senang sudah kembali belajar seperti biasa. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya di masa-masa seperti ini kita selalu menjaga kesehatan, ya, banyak-banyak makan yang bergizi ya, terutama vitamin C. Kalau kata Pak Dokter, banyak-banyak konsumsi vitamin C ya. Mungkin Bapak Ibu di rumah lebih paham bagaimana cara menjaga kesehatan di rumah. Hendaknya kita ini harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya, karena kita masih diberikan kesehatan, dan ini sehat adalah salah satu nikmat yang paling penting yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita jaga sebagai tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan makan-makan yang sembarangan ya. Kita doakan juga kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang mengalami ujian dengan sakitnya. Semoga Allah memberikan kesabaran, ya, ketabahan, kemudian kesembuhan kepada mereka, dan juga sebagai penghapus dosa-dosa ya bagi orang yang diberikan ujian dengan sakitnya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mempelajari mengetahui kisah Nabi Daud alaihissalam, kemudian kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Nabi Yakub alaihissalam. Sekarang kita akan mempelajari kisah tentang Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Pak Guru tidak bosan-bosan selalu mengingatkan kembali agar kita selalu menjaga adab dalam menuntut ilmu ya. Jadi duduknya yang rapi, berpakaian yang rapi ya. Sekolah sekarang mewajibkan kita untuk memakai seragam ketika di waktu-waktu belajar. Sudah siap semuanya? Bukunya sudah siap, duduk sudah rapi. Jika sudah rapi semuanya, adab-adabnya sudah kita penuhi ya, silahkan dengarkan, sama-sama kita dengarkan kisah Nabi Yusuf berikut ini ya. Manfaat dari menjaga adab agar ilmu kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Baik anak-anakku, kita mulai kisahnya ya. Bismillah. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Kisahnya Nabi Yakub sudah kita dengarkan pada semester yang lalu. Ibunya bernama Rahil. Ibunya Nabi Yusuf bernama Rahil. Nabi Yusuf ini mempunyai saudara kandung namanya Bunyamin. Jadi saudara kandung itu saudara seayah, saudara seibu. Ya. Mereka Nabi Yusuf
termasuk keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Suatu ketika Yusuf masih kecil, ia bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan semuanya bersujud kepada Yusuf. Nah, besoknya Nabi Yusuf menceritakan mimpi tersebut kepada ayahnya Nabi Yakub. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar itu, Yakub pun, Nabi Yakub berpesan kepada Yusuf. Dia berkata, "Anakku, jangan kau ceritakan lagi mimpimu itu kepada orang lain." Kenapa? Karena Nabi Yakub paham maksud dari mimpi Nabi Yusuf tersebut. Bahwasannya Nabi Yusuf akan menjadi rasul yang mulia. Bahwasannya Nabi Yusuf akan memiliki suatu urusan yang sangat besar. Maka dari itu Nabi Yakub melarang Yusuf untuk menceritakan mimpinya tersebut kepada yang lain. Karena bisa saja setan masuk ke hati-hati manusia untuk merusak hubungan mereka dan berhasad kepada Yusuf. Nah, Yusuf pun menaati perintah ayahnya. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara saudara-saudaranya, Yusuflah yang paling tampan wajahnya. Selain tampan, perangainya juga mulia, akhlaknya mulia, sifatnya mulia, Masya Allah. Nabi Yakub sangat sayang kepada Nabi Yusuf, sehingga membuat iri saudara-saudaranya yang lain. Lalu mereka membuat rencana jahat. Suatu hari mereka membawa Yusuf bermain. Saudara-saudaranya ini meminta izin kepada ayahnya. Dengan berat hati ayahnya mengizinkan Nabi Yusuf diajak oleh saudara-saudaranya tersebut. Nah, ketika dibawa, mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Setelah mereka melakukan hal tersebut, mereka pulang sambil membawa baju Yusuf yang telah dilumuri darah hewan. Ketika mereka sudah menemui ayahnya, mereka memasang muka sedih, pura-pura sedih, pura-pura menangis. Nabi Yakub pun melihat mereka dan ternyata Yusuf tidak ada bersama mereka. Lalu mereka memberitahukan secara dusta kepada ayahnya bahwasanya Yusuf diterkam serigala. Ketika kami sedang berlomba-lomba, kata mereka, kami meninggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Kemudian Yusuf dimakan serigala. Nah, mereka mengeluarkan gamisnya Yusuf yang telah dilumuri oleh darah hewan untuk menguatkan pernyataan mereka, supaya dustanya itu nggak ketahuan, gitu. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seketika itu Nabi Yakub pun menjadi sedih. Ia mengira bahwasanya anak kesayangannya itu sudah pergi untuk selamanya. Akan tetapi Yusuf tetap selamat. Karena serombongan pedagang menyelamatkannya lalu menjualnya pada seorang penguasa Mesir. Ketika itu adalah salah seorang menteri kerajaan di Mesir. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu ya kisahnya. Insyaallah akan kita lanjutkan di hari selanjutnya dari halaman 76 sampai selesai 78. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.
Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.